Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Putri Amalia, absen 6 dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Islam yang ada di Ethiopia. Latar belakang Islam masuk di Ethiopia itu dimulai pada masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin di Mekah mendapat penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam hijrah ke Habasyah, Habisinia, atau biasa disebut dengan Ethiopia, karena di wilayah tersebut tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahnya. Lalu di sini ada tahapan-tahapan perkembangan Islam yang ada di Ethiopia. Yang pertama itu, pada tahun 615 Masehi, pengaruh Islam mulai masuk ke Ethiopia atau Habasyah Habisinia melalui pengungsi muslim dari Mekah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Mereka diterima baik oleh Raja Nagus atau Najasyi yang melindungi mereka dan akhirnya memeluk Islam sendiri. Lalu yang kedua ini, pada abad ke-9, Islam mulai masuk ke Ethiopia melalui pedagang Arab di wilayah pesisir, terutama di Harar. Mereka mendirikan kerajaan kecil dan mempropagandakan Islam di kalangan pelayan dan mitra dagang mereka. Perkawinan antara pedagang Arab dan wanita Somalia menciptakan identitas Arab Somali. Persaingan antara Muslim dan non-Muslim terjadi di Ethiopia, dengan kemenangan awal untuk pihak Kristen. Namun, kerajaan Adal yang didirikan oleh keturunan penguasa Ifat berhasil memperluas pengaruh Islam, terutama setelah memindahkan ibu kotanya ke Harar. Peperangan antara pihak Kristen dan Muslim seringkali dimenangkan oleh pihak Muslim dengan bantuan dari Kesultanan Utsmani. Tetapi, pada tahun 1542, pihak Kristen memenangkan pertempuran penting. Meskipun demikian, Islam terus tersebar di Ethiopia, terutama di wilayah selatan dan timur. Dan yang ketiga, pada abad ke-12, Muslim menduduki kepulauan Dakhlak dan pelabuhan Musawa. Dari pangkalan ini, Islam kemudian didakwahkan ke pedalaman benua. Dan seluruh pantai Eritrea telah diislamkan. Pada tahun 283 Hijriah, suatu negara Islam didirikan di Soa Timur atau wilayah Addis Ababa saat ini, di bawah dinasti Makhzumi. Yang keempat, pada abad 16, Islam dibangkitkan kembali di Ethiopia, di bawah pimpinan Ahmad Ibrahim Al-Ghazi, yang berhasil menyatukan semua negara Muslim di Ethiopia. Pada tahun 1531, Muslim menduduki Dawarwo dan Soa, dan pada 1533, Amhara dan Lasta serta negara Kristen Abyssinia dihapus. Sejak itu, Ethiopia dibuat stabil dengan menjadi dua negara, sebuah negara Muslim di selatan dengan ibu kota Harar, dan sebuah negara Kristen yang lebih kecil di utara. Lalu, pada abad ke-17, kerajaan baru dibentuk oleh Ali bin Daud. Lalu, pada awal abad ke-19, pengaruh Islam kembali tumbuh di Ethiopia karena kemajuan perdagangan, meningkatnya pelaksanaan haji, dan permintaan budak di Arab dan wilayah lainnya. Pedagang Sudan dan Ethiopia serta warga Gala yang menyebar ke wilayah utara Ethiopia memperkuat pengaruh Islam, didukung oleh tokoh Sufi dan tarikat seperti Qadiriyah dan Sahiliyah. Perselisihan antara Muslim dan Kristen telah menjadi bagian dari sejarah Ethiopia sejak abad ke-13, dengan wilayah ekspansi Islam mengancam kekuasaan Kristen. Namun, pada akhir abad ke-18, Theodros mencoba menyatukan Ethiopia dengan mengalahkan musuh Kristen dan menekan Islam. Setelah masa panjang hingga masa Haile Selassie, Ethiopia mengalami invasi Italia pada tahun 1934 sampai 1935, tetapi berhasil dipulihkan oleh Inggris pada tahun 1941. Haile Selassie berusaha melakukan sentralisasi negara dengan mengalahkan provinsi lawan, mengurangi kekuatan gereja, dan mengubah struktur sosial. Nah, sentralisasi politik di bawah pemerintahan Selassie membawa perubahan sosial di Ethiopia. Pada tahun 1950-an, generasi muda menggeser kalangan bangsawan pejabat yang korup. Pada 1975, pemberontakan kaum radikal, Marxisme dan Leninisme
memicu kekacauan dan pertempuran lokal di Ethiopia. Minoritas Muslim menentang upaya penggabungan ke dalam negara Ethiopia, terutama karena perlakuan kurang baik dari penguasa Ethiopia sejak abad ke-19. Perlawanan Muslim terpusat di Eritrea, di mana gerakan Front Pembebasan Bangsa Eritrea berjuang untuk kemerdekaan. Meskipun Eritrea digabungkan kembali dengan Ethiopia pada tahun 1952. Perlawanan terhadap Ethiopia terus berlanjut, terutama dalam bentuk koalisi antara Muslim dan Kristen Eritrea yang menuntut kemerdekaan dan transformasi revolusioner. Meskipun Ethiopia berhasil merebut sejumlah kota di Eritrea, perlawanan terhadap pemerintahan Ethiopia tetap berlanjut dengan konflik antara warga Kristen dan lawan utamanya Muslim. Mayoritas Muslim di Ethiopia bermazhab Syafi'i, sebagaimana di negara-negara tetangganya Sudan dan Somalia. Tarekat mempunyai peran penting dalam perkembangan Islam di Ethiopia. Terdapat sekitar 82 masjid, 3 diantaranya dibangun sejak abad 10 dan juga terdapat 102 tempat suci. Selain itu, pertumbuhan penduduk Muslim tuh bisa dilihat di tabel Pew Research Center di bawah ini. Dapat dilihat dari tabel proyeksi tersebut, Muslim akan mengalami peningkatan sebesar 5% pada tahun 2050. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah rata-rata pertumbuhan penduduk Muslim yang mencapai 2,5% per tahun. Kemungkinan hal ini juga akan terjadi di Ethiopia. Namun, di samping pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, Muslim Ethiopia juga mengalami berbagai masalah, layaknya minoritas di negara lain. Masalah itu antara lain banyak pemimpin agama ditahan oleh pemerintah, pembatasan penggunaan bahasa Arab, sekolah-sekolah Islam diawasi dengan ketat, dan masjid-masjid dicurigai sebagai sumber munculnya radikalisme. Pemimpin-pemimpin agama dianiaya dan perizinan pendirian pembangunan umat Muslim itu dipersulit. Nah, bagaimana sih perkembangan Islam yang ada di Ethiopia ini saat ini atau sekarang, dan apa saja bukti-bukti dari perkembangan Islam yang ada di Ethiopia? Yang pertama tuh adanya Masjid Nejasi yang terletak di desa Nejasi. Masjid ini tuh dianggap sebagai salah satu masjid tertua di dunia dan memiliki sejarah yang besar dalam Islam. Masjid ini terkait dengan kisah hijrah awal Muslim dari Mekah ke Abyssinia atau Ethiopia pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua ini adanya kebudayaan dan tradisi Islam. Di berbagai bagian Ethiopia terdapat masyarakat Muslim yang menjaga tradisi dan kebudayaan Islam. Misalnya, ada tradisi pernikahan, festival, dan praktik keagamaan yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Muslim di Ethiopia. Yang ketiga itu adanya makam sufiat dan wali. Di beberapa daerah terdapat makam-makam para wali dan tokoh sufi yang dihormati oleh umat Islam. Makam-makam ini sering menjadi tempat ziarah dan ibadah bagi umat Islam setempat. Yang keempat itu struktur arsitektur Islam. Terdapat bangunan-bangunan bersejarah seperti benteng, masjid, dan rumah-rumah tua yang menampilkan pengaruh arsitektur Islam dalam pembangunan di Ethiopia. Nah, yang terakhir itu adanya nama tempat dan orang. Maksudnya itu ada banyak nama tempat dan nama orang di Ethiopia yang mencerminkan pengaruh Islam, seperti nama-nama tempat yang berasal dari bahasa Arab atau nama-nama yang terkait dengan tokoh-tokoh Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, jikalau kamu keluar berpindah ke negeri Habasyah adalah lebih baik, karena di sana ada seorang raja yang di wilayahnya tidak ada seorang pun yang dianiaya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suatu masa kegirangan dan keluasan kepada kamu daripada keadaan seperti sekarang ini. Sehingga akhirnya pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian, proses hijrah ini berjalan dengan lancar dan disambut hangat oleh Raja Habasyah. Sejak saat itulah agama Islam mulai tumbuh dan berkembang di sana, yaitu di Ethiopia. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.